Welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we will talk about subject and object relative clause. What is it? Let's check this explanation. What are you doing, Steve? Oh, I'm setting up my profile for social media. I want to have a new online friend. I see. And what are you looking for? I like people who aren't too serious and who have a good sense of humor. You know, someone who I can have fun with. Okay, what else? Well, I would like someone who I can talk to easily. I think you don't need to find an online friend. I know someone from other class. She's a lot of fun and she loves sport too. I will introduce her to you. Oh. Thanks, Freya. Okay, I will invite her over for lunch and you can tell me what you think. All right. Let's review the lesson. Relative clause as subject or object. A relative clause is using relative pronouns such as who, whom, whose, that, which, and where. But today we are going to talk about who and that. Let's see this explanation more. Relative pronoun comes just after the word which it refers to. Jadi kata relative pronoun yang tadi ya, who sama that, itu setelah kata yang dia jelaskan posisinya. Relative clause can be a subject or object. Jadi fungsinya relative clause itu bisa berupa sebagai subjek ataupun sebagai objek ya. This is the first example. Who or that sebagai subjek. Jadi bisa pakai who, bisa pakai that ya. Tidak masalah kamu mau pilih pakai yang mana. The girl who stands next to the door is my sister. Nah, pada contoh ini kamu bisa lihat the girl itu adalah subjeknya. Who stands next to the door itu adalah deskripsi dari girls. Ya, jadi yang berdiri di sebelah pintu is my sister. Jadi kalau kita lihat nih ya, kalimat ini ya, the girl ini adalah subjeknya. Sebentar Miss ganti warnanya. Oke, the girl ini adalah subjeknya. Who stand next to the door ini adalah relative clause-nya. Ya, yang menjelaskan girl sebagai subjek. Gitu, dia menjelaskan girl sebagai subjek. Lalu is my sister itu adalah untuk melengkapi kalimat ini gitu ya. The girl who stands next to the door is my sister. Jadi sebenarnya kalimat ini terdiri dari dua kalimat. The girl stands next to the door sama the girl is my sister. Kita satukan menggunakan relative pronoun who ya di sini. Jadi the girl who stands next to the door is my sister. Selanjutnya nih ya, Miss punya contoh yang kedua. The people that sit around table number 2 are my best friend. The people itu adalah subjeknya. That sit around table number 2 itu menjelaskan the people. Describe the people. Oke? Jadi kalau kita lihat ya di sini, the people that sit around table number 2 ini adalah subjek ya. Are ini adalah verbnya. My best friend ini adalah komplement atau keterangan gitu ya. Sudah paham? Nah, jadi the people that sit around table number 2 are my best friend itu juga dari dua kalimat. Yang pertama adalah the people sit around table number 2. Yang kalimat kedua yaitu the people are my best friend. Jadi kita satukan menjadi satu kalimat yang terdapat relative clause di dalamnya. Paham? Jadi relative clause itu adalah kalimat yang terdapat kata relative pronoun seperti who, that, where, when, which gitu ya. Tapi dalam konteks ini kita fokus menggunakan who sama that dulu sebagai kata ganti seseorang gitu ya. Oke, selanjutnya ini who or that sebagai objek. Contohnya seperti ini. I want someone who I can have fun with. Jadi saya menginginkan seseorang yang dapat
saya ajak have fun gitu, yang bisa seru-seruan gitu. I want someone who I can have fun with. Ini adalah keterangan dari someone, menjelaskan someone ya di sini. Ya, jadi dia sebagai objek gitu. I would like someone who I can talk to easily. Saya menginginkan seseorang yang saya bisa ajak ngobrol dengan santai, dengan enak gitu ya. Jadi who I can talk to easily ini menjelaskan someone yang merupakan objek dalam kalimat ini. The next example, she only buys shoes that she can find on sale. Dia hanya bisa membeli sepatu yang dia temukan dalam sale atau discount gitu ya. Jadi she can find on sale ya, that she can find on sale itu adalah shoes-nya. Shoes yang dia temukan dalam diskon-diskon yang ada di mall, mungkin seperti itu. Now next we have he meets someone that he knows very well. Dia bertemu seseorang yang dia tahu sangat baik gitu ya, yang dia sangat kenal. Jadi he meets someone that he knows very well. Ini adalah objek dari kalimat ini. Maksudnya objek gimana sih, Miss? Saya masih belum ngerti. Oke, let's see here. Miss akan jelaskan lagi. I ini adalah subjek dalam kalimat ini. Ya, I ini adalah subjek dalam kalimat ini. Diingat-ingat, subjek dari kalimat ini. Want ini adalah verb dari kalimat ini. Someone who I can have fun with ini adalah objek dari kalimat ini. Sudah paham? Jadi fungsinya sebagai objek ya. Contoh yang kedua, I ini adalah subjek dalam kalimat ini. Would like ini adalah verb dalam kalimat ini. Sedangkan objeknya adalah someone who I can talk to easily. Paham? The next one, yang number 3, number 4 juga sama. Jadi she sama he ini adalah subjeknya ya. Buy sama meet ini adalah verbnya. Shoes ini adalah objeknya. Someone ini adalah objeknya. Jadi kalimat yang di belakang ini berperan sebagai objek gitu saudara-saudara. Sudah paham? Kalimat yang di belakang ini berperan sebagai objek. Sudah paham? Kalau tadi kan posisinya di depan ya, setelah kata subjek, lalu ada relative pronoun-nya who atau that, lalu dijelaskan apa gitu ya. Nah, itu sebagai subjek. Tapi kalau ini kan setelah objeknya, maka berperan sebagai objek. Gimana? Sudah paham belum? Oke, those are the example of relative clause ya, menggunakan relative pronoun berupa who atau that. Miss, kenapa sih ini kan ketemunya dengan subjek lagi ya setelah who? Ini kita bertemu dengan subjek lagi. Kenapa nggak pakai whose atau whom, Miss? Oke, Miss akan jelaskan. Kenapa di sini kita menggunakan kata who bukan whose atau whom? Kalau whose itu menunjukkan kepemilikan. Misalnya gini, I want someone whose parents are president. Jadi Miss menginginkan seseorang yang orang tuanya itu presiden. Orang tuanya menggunakan kata whose. I want someone whose parents are president. Jadi saya menginginkan seseorang yang orang tuanya presiden. Itu untuk whose ya. Sekarang whom. Kenapa nggak pakai whom? Kenapa pakainya who? Whom itu usually used in formal situation. Jadi sangat-sangat formal. Jadi kalau misalnya lagi situasinya tidak formal atau kehidupan sehari-hari kita ya yang santai ngomongin sesuatu yang tidak formal, maka kita bisa kok menggunakan kata who saja. Tidak perlu pakai whom. Tapi kalau misalnya dalam situasi yang formal, maka kamu perlu menggunakan kata whom. I want someone whom I can have fun with. Gitu ya. Jadi boleh pakai whom, tapi konteksnya adalah formal. Dalam situasi yang formal. Sudah paham kenapa kita pakai who, tidak pakai whose atau whom? Ya, itu jadi penjelasannya. Oke, that's all the lesson for today. We only talk about who sama that ya. Jadi kata who di sini boleh diganti dengan that. Kata that juga boleh digantikan dengan who selama itu menjelaskan tentang seseorang atau person. Paham? Nah, kalau contoh yang nomor 3 ini, she only buys shoes
that she can find on sale. That ini kita tidak bisa ganti dengan who. Kenapa? Karena yang dijelaskan adalah something atau shoes. Sepatu loh, bukan seseorang, sepatu. Jadi dia kata gantinya harusnya which. Kalau tidak mau pakai that, kita bisa pakai which. Tapi kalau misalnya seperti yang contoh pertama, kedua, dan keempat, ini menggunakan someone ya, kata keterangan objeknya ya, someone. Ini adalah orang. Makanya dia menggunakan who di sini. Sudah paham? That ini bisa diganti who. Sudah paham belum? Ya, itu adalah kegunaan who sama that dalam kalimat-kalimat yang ada di sini. Atau relative clause sebagai subjek dan juga sebagai objek. Well, that's all the lesson for today. I hope you have understood about the lesson. If you still don't, you may repeat my explanation. And if you have any question, please drop the question in the comments. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on next video. Have a great day.